Jadi belajar gini loh, intinya orang suci itu belajar sungkan kepada Allah pada saat merasa malu. Ya Allah, saya setiap hari dosa-dosa saya sangat numpuk, tidak terhitung. Hanya kesempatan ini sujudku kepadamu, inilah saya bisa mencurhatkan tanpa perlu saya mencurhatkan semua maksiat-maksiat saya. Engkau yang jelas lebih tahu. Saya di sini bukan ngasih tahu jenengan atas semua dosa-dosaku, tapi karena saya seorang hamba. Sebagai bukti kalau saya ini hamba itu wajib memohon, mengadu dan berdoa kepada Tuhannya. Itu. Jadi adanya semua doa bukan ngasih tahu Allah, tapi menampakkan sifat ubudiyah, sifat hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wala jasadi fil ajsad wala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatal wajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatal wajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatal wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma bail ilmi wal hilmi kami barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Imam, hadis yang ke-31, riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Sebelumnya kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Binyati liridha ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami alikullin sahaba wa qarabah wa tabi tabi'in al-muslimin jamil malaikatil muqarrabin wa jami' maladil asya jami' ru'asail malaikatil arba Jibril Mikail Israfil Isra'il radhiyallahu anhum sallallahu majma'in wa jami'i alikullin sahaba qaraban majma'in wa jami'i madil arba'il mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa sadati sufiya muqallidin fiddin wa jami'il fuqaha wal muhaddisin jami'i awliya'il kauni ajma'in. Jami'ali kullin sahab jami'in aimatil arba'il mujtahidin wal qur'an wal fasil ulama wa jami'ul ulama wal awliya wa syuhada al madhkur asma fi hadzal kitab wa jami'i ma'alif hadzal kutub Muhammad Muhammad bin Idris Safi jami' walidaina jami' abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa dhuyufina wa ikhwanina wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum sya'ul lailana wa lahumul fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabhati wa asara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wala nakfitu athiyaba wala sya'ra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-31 kitab Nurul Iman, tapi hadis yang ke-32 sudah kita baca karena ada kaitannya dengan pembahasan tentang kota Madinah kemarin, tentang sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, sahabat penolong ketika Nabi hijrah di Madinah, dan sahabat Muhajirin, sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi sampai doa, Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Nabi minta agar Madinah diberi barokah 2 kali lipat daripada barokah yang ada di kota Mekah. Karena kalau kota Mekah kota kelahiran beliau, kota Madinah orang Mekah hijrah ke Madinah dan orang Madinah menyambut dengan sambutan hangat kepada Nabi. Jadi 2 kali lipatnya keistimewaan Madinah daripada Mekah. Kemudian Nabi pernah menyinggung tentang Madinah, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiyal Madinah tanfin nasa kama yanfil kiru khubsal hadid. Aku diperintah oleh Allah hijrah ke sebuah kampung yang bisa memakan beberapa desa yang lain, maksudnya bisa menghilangkan manusia-manusia syirik yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, sehingga bersih kayak bersihnya besi dari kotorannya, dari karatannya. Jadi dengan datangnya Nabi ke Madinah menghabiskan semua orang yang kafir, yang kufur kepada Allah, sehingga Madinah sekarang ini 100% Islam semua agamanya. Beda dengan ketika Nabi sebelum hijrah ke sana, kayak gitu. Kemudian kita diajarkan tentang ilmu bab sujud. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, umirtu, aku diperintah, katanya Nabi, aku diperintah oleh Allah an asjuda ala sab'ati a'dzumin, agar ketika sujud, sujudnya 7 tulang, pakai 7 tulang. 7 tulang itu kalau kita hitung, yang pertama alal jabhah, dahi. Nabi mengisyaratkan pakai tangannya ke arah hidung. Nah, gini. Maksud dahi 1, wajah ya. Wal yadaini, kedua tangan, berarti 3. Orang sujud itu dahi, kedua tangan. Kalau hidung ini sunat hukumnya, bukan kewajiban. Jadi misal yang penting itu dahinya, bukan hidungnya. Hidung itu sunat, menjadi sarana pelengkap karena wajah yang dipakai sujud. Intinya orang sujud itu pertama jabhah, dahi. Terus yang kedua tangan, kedua dan ketiga, berarti 3 ya. Yang keempat dan kelima waruk bata ini, 2 dengkul, 2 lutut, berarti jumlahnya 5. Wa atrafil qadamaini, dan beberapa ujungnya telapak kaki. Jadi orang sujud itu wajib sab'atu a'dzumin, 7 tulang. Tulang dahi, tulang kedua telapak tangan, tulang dengkul, lutut, dan
tulang ujungnya jari-jari kaki. Jadi ujungnya jari-jari kaki, bukan semua kaki tapi ujungnya saja. Jadi orang sujud yang benar itu ditekuk. Jadi ini yang dipakai. Jadi bukan gini kalau orang sujud, ininya diginikan. Nah, tekuk gini. Kalau enggak sanggup, sakit ya segini semampunya. Tapi usahakan gini. Jadi sekiranya ini ujungnya jari-jari menghadap ke arah kiblat. Yang ditekuk menghadap ke arah kiblat semua. Ini juga gitu. Seperti itu. Jadi 7. Wala nakfitu siyaba wala sya'roh. Dan tidak boleh menggabung. Kita ketika sujud pada saat sholat tidak boleh menggabung atau mengumpulkan pakaian yang kita pakai atau rambut yang ada di tubuh kita dikumpulkan dengan 7 tulang ini. Misal ini tidak sah sujudnya, tidak sah sujud. Tuh pakai peci gini, yang disujudi pecinya, ini tidak sah. Jadi tidak boleh mengumpulkan pakaian yang kita pakai atau rambut yang lengket di badan kita dikumpulkan dengan atau salah satu dari 7 tulang tadi itu, tidak boleh. Misal rambutnya, misalnya rambutnya nutupi dahinya, Pak sujud tidak bisa, tidak sah sujudnya. Jadi dapat kita simpulkan fikihnya gimana, dapat kita simpulkan syaratnya orang sujud, surutus sujud tis'atun. Syaratnya sujud itu ada 9. Yang pertama, ayyasiha ma qablahu. Rukun-rukun sebelum sujud harus sah, rukuknya sah, i'tidalnya sah. Yang kedua, ala yaksida bi ghairahu. Ketika turun ke sujud tidak boleh ada maksud terhadap selain sujud. Misal kita turun dari i'tidal ke sujud niatannya ingin tidur. Ingin tidur itu sudah batal salatnya, tidak sah sujudnya. Jadi turunnya ke bawah itu niatannya sujud, bukan niatan selain sujud. Yang ketiga, ayat ma'inna fihi. Orang sujud itu wajib tumaknina, wajib diam sejenak. Anggota tubuh diam semua, tidak boleh kayak nyucuknya burung itu. Nah, tidak boleh, harus agak lama dikit, 2 harokat lah, 1, 2 ketukan. Yes, ini namanya tumaknina. Nomor 4, antakuna tumakninatu yakinan. Adanya tumaknina itu harus diyakini, tidak boleh diwaswasi, diragui. Saya tadi pas sujud itu tumaknina apa enggak ya? Tidak boleh. Terus yang kelima, ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Yang disujudi 7 tulang tadi. Al-jabha, dahi. Yang kedua dan ketiga, wabutunil yadaini. Telapak tangan 2. Terus warukbataini. Yang keempat dan kelima 2 lutut. Wabutuni asabi'ir rijlaini. Yang keenam dan ketujuh adalah dalamnya atau perutnya jari-jari kaki. Ini perutnya, ujungnya jari-jari kaki. Walladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu masalan kulul jabha. Yang diwajibkan dari 7 tulang ini tuh cuma sebagiannya saja, tidak semuanya. Nah, yang dimaksud dahinya harus nempel ke bumi itu bukan berarti seluruh dahi harus disujudi. Nanti orang sujud, orang yang nggak ngerti pakai sujudnya gini nanti. Dilihat, yang dimaksud dahi dipakai sujud itu bukan seluruh dahi ini belum kena semua. Cukup sebagian saja. Tangan pun juga gitu, cukup sebagian saja, nggak harus semuanya nempel semua. Kadang orang nggak ngerti fikih kan was-was. Yang penting salah satu bagian dari 7 tulang tadi ngena ke bumi, bukan keseluruhan itu harus kena semua. Terus ininya harus kena semua. Satu jari, semisal satu jari ada yang
nggak nempel. Akhirnya was-was, takut sholatnya tidak sah. Yang penting salah satu dari 7 tulang tadi, bagian dari 7 tulang tadi ngena ke bumi, bukan keseluruhannya. Meskipun cuma gini, sah. Cuma jarinya saja ininya ndak. Terus sebagian dahi yang dipakai sujud yang miring, misal orang sujudnya gini misalnya, sah tetap. Yang penting 1 juz dari dahi itu mengena ke bumi. Jadi tapi tidak usah menghelap. Nanti ini menyeleneh, senting tuh. Jelas ya. Terus yang keenam, antakuna jabhatu maksyufatan. Dahinya wajib dibuka walau juz'an mimma yasjudubi, meskipun yang dibuka cuma secuil dari dahi itu. Misalnya semuanya ditutup, diplester, cuma ini satu seret saja yang dibuka, terus dipakai sujud, ya sah sujudnya. Misal punya Inul, ini diisolasi, cuma ini ndak diisolasi bagian, itu cukup. Yang ketujuh, yang terakhir, bukan terakhir, syaratnya orang sujud itu kalau sah, pingin sah, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati katorfi imamati aukumi. Dia tidak boleh mensujudi sesuatu yang mana ketika dia gerak, sesuatu itu ikut gerak. Contohnya seperti ujungnya surban atau ujungnya kerah baju, lengan baju. Ini tidak boleh disujudi. Wajib ini juga. Atau apa ya yang rawan itu surban, kita pakai surban. Yang dikatakan surban itu berarti sesuatu yang ada di kepala. Misal hamil pakai surban, surbannya menutupi tangan kamu, kan surban dipakai oleh kita. Terus ketika sampean sujud, tangan kita yang satu ini malah mensujudi surban yang kita pakai, maka ini sujudnya tidak sah, karena ini tidak langsung nempel ke tempat sujud, masih terhalang oleh surban kita yang kita pakai. Beda kalau surbannya dibuat sajadah, ditaruh di bawah, beda lagi, maka hukum sholatnya tetap sah. Semisal surban kita tidak kita pakai, langsung dibuat sajadah gitu, kayak sajadah gitu, kita langsung sujud di atas surban kita, itu sah hukumnya. Tapi yang bermasalah ini ketika surbannya kita pakai, terus ini ujungnya surban ini ngelembreh ke tempat sujud, lalu tangan kita megang itu, tidak langsung nempel ke tempat sujudnya, terhalang oleh surban, itu tidak sah hukum sujudnya. Solusinya gimana kalau sudah terlanjur gini? Misalnya ini ada surban ini, nah solusinya dipindah tangannya, dipindah ke tempat yang nggak usah was-was, sudah terlanjur turun gimana ya, nggak usah gitu ya. Terus yang ke-8, irtifa'u asafilihi ala a'alihi, terangkatnya anggota bawahnya orang yang sujud itu melebihi anggota atasnya. Anggota bawah apa? Dari pusar ke kaki, anggota atas dari pusar ke wajah. Jadi orang sujud itu wajib pantatnya lebih tinggi dari kepala, tidak boleh kayak apa ya, nah gini orang sujud nih, gini. Jangan dulu dilihat biar paham. Jadi syaratnya orang sujud, pantatnya ini harus di atas kepala. Nggak boleh kepalanya misal mensujudi dampar kayak gini, nah terus pantatnya gini, ini tidak sah sujudnya. Jadi anggota bawahnya harus lebih tinggi dari anggota atasnya. Asafilul ajiza, yang dimaksud anggota bawah adalah pantat. A'alihi katifaini warroksi, yang dimaksud anggota atas adalah kedua pundak sama kepala. Jadi usahakan pundak sama kepala lebih rendah dari pantatnya ketika sujud. Jadi kalau ada orang sujud pantatnya lebih rendah dari pundak dan kepala, sujudnya tidak sah. Kalau sudah sujudnya tidak sah, sholatnya batal. Yang terakhir syaratnya orang sujud adalah at-tahammul biroksihi,
kepalanya wajib ditekan. Tidak boleh hanya sekedar nyentuh dahinya. Mahal karena tempat sujudnya kotor. Wajib, bahasa Jawa ini ditekan, dipenek. Dahinya harus ditekan. Tidak boleh cuma nyucuk gitu, nempel gitu saja, tidak cukup. Harus tahamul biroksi, harus ditekan kepalanya. Bihaitsu lau sajada ala qitnati qutnin langka basat. Kalau semisal di tempat sujud ada semacam kapas, maka kapas itu wajib kempes. Tidak boleh ini semisal ada kapas ini. Contohnya ada kapas, lalu kita sujudnya cuma gini, tidak sah sujudnya, wajib ditekan gini. Kok seandainya di tempat sujud ada kapas, misalnya kapas itu tepes, gembos, berarti sujud kita nekan. Tapi kalau kita gini, kapasnya tidak tepes, berarti sujudnya tidak nekan. Hukum sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka batal sholatnya. Ada yang kayak gitu sholatnya. Ini ada hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hikmahnya orang sujud, idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada. Kalau ada manusia membaca ayat sajadah, ayat yang dianjurkan sujud tilawah, lalu orang tersebut setelah mendengarkan ayat sajadah atau ketika habis baca surat sajadah, lalu dia sujud tilawah, sujud habis mendengarkan ayat sajadah. Biasanya kalau di Al-Quran ayat sajadah itu di pinggiran Al-Qurannya ada tanda-tanda semacam masjid. Nah, itu berarti kita diperintah sujud sama Allah. Allah tidak bisa sujud tilawah, maka anjurannya adalah baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali, bukan 3 kali. 4 kali. Bagi yang sedang baca atau yang mendengarkan, itu diperintah sujud tilawah. Sujud tilawah itu gimana caranya? Sujud tilawah itu mudah, tinggal takbir, sujud, duduk, salam. Sujud tilawah itu sama persis kayak sujud syukur, bedanya di niat. Jadi gini, kalau sholat kan usolli, kalau sujud tilawah ya niat sujud tilawah, nawaitu sajadata tilawah sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, dalam hati niat melakukan sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Setelah takbir, tidak usah baca kabiro, tidak usah baca fatihah, tidak usah ruku, tidak usah iktidal, langsung terjun, langsung turun ke sujud. Baca tasbih terserah, bacaan tasbih yang ketika sujud itu baik sama kayak sholat umumnya atau baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terserah. Sujud 1 kali. Sujud tilawah itu prakteknya sama persis kayak sujud syukur. Sujudnya 1 kali. Setelah sujud, kita angkat kepala kita dalam keadaan kaki duduk kayak tahiyat akhir. Tidak usah baca at-tahiyatul mubarakatus, langsung ketika duduk langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sujud tilawah seperti itu. Kita habis dapat rezeki, mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara sujud syukur. Caranya sujud syukur tinggal nawaitu sajadata syukri sunatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, dalam hati niat sujud syukur. Langsung setelah takbir langsung sujud 1 kali. Setelah itu duduk. Setelah duduk assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud syukur. Jadi tidak usah baca tahiyat, tidak usah baca fatihah, tidak usah ruku, tidak usah iktidal. Sujudnya berapa kali? Berapa kali sujud tilawah sama sujud syukur? 1 kali. Kalau sujud tilawah, sujud yang dianjurkan sehabis mendengar atau baca ayat sajadah. Kalau sujud syukur, sujud yang dianjurkan untuk mensyukuri nikmat. Kayak sampean baru dapat rezeki, disyukuri nikmatnya biar tambah-tambah. Tidak pernah sampean praktek kayak gitu.
Orang banyak yang praktek sujud syukur sama sujud tilawah itu salah. Salahnya di mana? Dia melakukan sujud syukur sama tilawah, sujudnya 2 kali. Sujud syukur sama sujud tilawah itu 1 kali. Ngerti? Beda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi 2 kali, sampean lupa ndak kunut subuh, sampean lupa ndak tahiyat awal, maka nanti sebelum salam ditempel dengan sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Nah, itu bedanya. Itu banyak orang yang tidak paham sujud tilawah sama sujud syukur, disamakan kayak sujud sahwi 2 kali. Sujud tilawah dan syukur sujudnya berapa kali? 1 kali. Itu perlu diingat. Ya harus terlatih. Kalau tidak punya wudhu, Ya wajib punya wudhu. Orang sujud tilawah sama sujud syukur hukumnya sama kayak sholat. Wajib punya wudhu. Oke, jelas ya. Aja habis lahiran anak, ya istilahnya melahirkan anak, dikaruniai rezeki kan sama. Ya saya sujud syukur. Baru dapat pekerjaan baru, atau dapat rezeki, atau dapat sesuatu yang membahagiakan hati. Itu sunat sujud syukur. Di antara lagi sunat sujud syukur itu ketika melihat orang kena musibah. Bukan melecehkan orang itu maksudnya. Tapi kita mensyukuri kita diberi selamat sama Allah, tidak kena musibah kayak orang itu. Paham ya? Seperti itu maksudnya. Bukan, tapi sujud syukur jangan ditampakkan ke orang yang kena musibah itu. Kita mensyukuri nikmatnya kita sendiri, bukan melecehkan atau menertawakan orang lain yang kena bala itu, bukan maksudnya. Tapi mensyukuri karena Allah tidak memberikan bala kepada kita. Sama seperti ujian orang itu. Paham ya? Syukur itu bukan hanya ketika dapat kenikmatan, tapi ketika dapat nikmah. Nikmah itu melihat orang lain kena musibah, kita diberi selamat. Nah, kita lanjut hadisnya belum selesai. Ketika ada manusia melakukan sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan yang mengganggu dia akan pergi dalam keadaan menangis. Jadi kalau ada manusia sujud, maka setan pergi dalam keadaan menangis. Seraya berkata, wa yaqulu ya wailah, celaka diriku. Ya waili, celaka diriku. Menurut riwayat Abi Quraib, ya waili, umira benu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Manusia, anak cucu Nabi Adam diperintah sujud oleh Allah. Dia mau bersujud kepada Allah, dia berhak dapat surga. Wa amirtu bisujud fa'asaitu falinnar. Sedang aku diperintah sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, malah aku maksiat, aku melanggar perintah Allah, jadi aku dapat neraka. Setan sambil ngomong gitu nangis ketika manusia itu ahli sujud. Orang yang ahli sujud kepada Allah, maka dalam jiwa raganya penuh dengan nur Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah tahu, Allah melihat Nabi Muhammad, melihat kamu pada saat kamu sedang berdiri beribadah kepada Allah, dan Allah melihat bahwasanya wa taqallubaka fis sajidin. Nabi itu mulak-malik, Nabi itu menyelimuti orang-orang yang sujud kepada Allah. Jadi nur Nabi Muhammad SAW menyelimuti orang yang ahli sujud kepada Allah. Makanya sehabis sujud ketika tahiyat kita salamnya kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru salam kepada hamba Allah yang soleh. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami yang sedang sholat ini. Wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk semua hamba Allah yang soleh. Entah itu sesama manusianya, entah itu bangsa jin yang ikut sholat, entah itu malaikat-malaikat yang ikut sholat. Itu yang maksud ala ibadillahi sholihin. Baru kalimat syahadat. Itu diantara hikmahnya orang sujud, membikin menangis setan. Setan menjadi pergi, putus asa mengganggu manusia yang ahli sujud. Oh sini,
Inna fis sujud hikmatan balighatan. Sesungguhnya di dalam sujud itu mengandung filosofi yang sangat, mengandung hikmah atau rahasia yang terselubung. Wahia, apa rahasianya orang sujud? Apa hikmahnya? Annal insan idza dawama ala sujud fi shalawatil khamsi kana daiman qariban min rabbih alladzi yaqulu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq ayat 19. Hikmahnya orang sujud itu karena manusia yang istiqomah sujud untuk melakukan sholat fardu yang 5 itu, maka berarti dia secara tidak langsung mengistiqomahkan dekat dengan Tuhannya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, sujudlah dirimu waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Hadis riwayat Imam Muslim. Paling dekatnya kesempatan seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat hamba itu bersujud. Kalau tadi fikihnya, sekarang tasawufnya yang saya bahas. Paling dekatnya kesempatan seorang hamba kepada Tuhannya itu pada saat hamba itu sedang sujud. Jadi kalau kita lagi galau, lagi sumpek, lagi banyak masalah, ya bersujudlah kepada Allah. Karena satu-satunya waktu kita dianggap sebagai hamba yang sangat dekat dengan Tuhan itu pada saat kita sujud. Memperbanyak curhat kepada Allah itu bukan sesudah sholat, tapi ketika sholat, yaitu pada saat sujud. Makanya firmannya Allah, wasjud waqtarib, sujudlah dirimu dan dekatkan dirimu kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, rahasia sujud yang kedua, wa idza kanal insan biqtirabihi minal udhama wa ashabil jah yaktasibu rif'ata sya'nin wa ulma jahin fa kaifa yakunu jahu wa rif'atu qadrihi lawi qataraba min khaliqihi wa raziqihi. Jika seorang manusia pada saat dia mendekat dengan penguasa, dengan pejabat, dengan konglomerat, dengan orang yang mulia, yang punya pangkat tinggi di dunia, dia saja pada saat mendekat dengan orang mulia, dia sangat berwibawa, dia sangat sungkan. Gimana ketika mendekat dengan penciptanya yang memberikan rizki pangkat kepada orang yang kamu hormati? Kita sendiri itu sering mendekat dengan sesama manusianya yang kita yakini di dalam hati beliau kekasih Allah, beliau waliullah. Kita ketemu beliau itu sungkannya bukan main. Sedang kita sendiri ketika sujud ketemu dengan Allah kurang begitu sungkan, ya terbalik kan. Sementara yang menciptakan para wali itu, yang memberikan pangkat wali itu ya Allah, yang bisa menjadikan wali itu berwibawa juga Allah. Kita ketemu zat yang punya wali itu malah kita kurang sungkan. Jadi orang sujud itu berusaha ya, belajar, meskipun saya sendiri ya belajar merasa dilihat oleh Allah, belajar merasa seolah-olah Allah melihat kita, seolah-olah Allah dekat dengan kita, dekat dengan rahmatnya maksudnya. Tapi kalau orang-orang yang sampai ke hakikat ya, itu merasa zatnya Allah yang mendekat, bukan rahmatnya saja. Itu maksudnya. Jadi belajar gini loh, intinya orang sujud itu belajar sungkan kepada Allah pada saat merasa malu, ya Allah saya setiap hari dosa-dosa saya sangat numpuk, tidak terhitung. Hanya kesempatan ini sujudku kepadamu inilah saya bisa mencurhatkan, tanpa perlu saya mencurhatkan semua maksiat-maksiat saya. Engkau yang jelas lebih tahu. Saya di sini bukan ngasih tahu jenengan atas semua dosa-dosaku, tapi karena saya seorang hamba. Sebagai bukti kalau saya ini hamba itu wajib memohon, mengadu dan berdoa kepada Tuhannya.
Itu. Jadi adanya semua doa bukan ngasih tahu Allah, tapi menampakkan sifat ubudiyah, sifat hambanya. Orang doa itu, doa mukhul ibadah, doa itu bagian daripada ibadah, otaknya ibadah. Jadi orang yang mau berdoa kepada Allah berarti secara tidak langsung dia adalah orang yang menjalankan ibadah yang berupa doa. Doa dikabulkan maupun tidak, namanya orang yang mau berdoa berarti orang yang mau beribadah. Orang yang mau beribadah kepada Allah pasti diganjar dengan pahala. Gitu, nggak usah mikir dikabulkan maupun tidak. Jadi semua doa kita itu jangan sampai terkesan ngasih tahu Allah. Sebelum kamu ya Allah ngomong ya Allah, Allahumma, sebelum kita ngomong Allahumma, Allah lebih tahu isi hati kamu. Sebelum kamu memohon, Allah sudah tahu apa yang mau kamu minta. Jadi orang doa itu yang benar bukan ngasih tahu Allah, tapi niatannya adalah niat menjalankan ibadah yang berupa doa. Terus yang kedua, niat menampakkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah. Sifat ngawulo, bahasa Jawanya ngawulo. Karena saya ini kawulo, hamba, namanya hamba itu wajib memohon kepada Tuhannya. Hati saya ini berdoa bukan ngasih tahu Allah, tapi karena saya menjalankan perintah Allah yang berupa doa. Manusia berdoa itu diperintah Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku maka saya akan mengabulkan. Jadi doa kita jangan sampai terkesan ngasih tahu Allah. Yang penting kita doa, nggak usah mikir dikabulkan maupun tidak. Hati harus percaya Allah pasti mendengar doa kita. Sebelum kita doa, hati harus percaya Allah pasti mengabulkan doaku. Allah sedang melihatku. Allah memperhatikan isi hatiku dan mulutku ketika memohon. Dan Allah tahu sebelum saya berdoa, Allah tahu isi hati saya. Saya mau minta apa? Karena yang mengatur mulut saya bisa mengucap, yang mengatur hati saya bisa bergerak, itu Allah Ta'ala semua. Jadi percuma kalau saya niatannya ngasih tahu Allah. Allah lebih tahu apa yang saya mau, kan ya. Nah itu, jadi orang doa itu harus merasa menjalankan ibadah yang berupa doa. Karena saya doa ini diperintah Allah di Al-Quran. Jadi orang doa itu ya niat menjalankan perintah Allah yang berupa ibadah doa. Namanya perintah Allah berarti ibadah kan. Doa mukhul ibadah, ud'uni astajib lakum. Kebanyakan dari kita orang doa itu terkesan ngasih tahu Allah, padahal yang ngasih permasalahan hidup kamu itu ya Allah, yang menyelesaikan masalah hidupmu juga Allah. Jadi jangan terkesan ngasih tahu, ya belajar yang penting saya doa ya. Allah lebih tahu yang terbaik bagiku menurut Allah, bukan terbaik bagiku menurut saya sendiri. Gitu caranya. Terus ini ada riwayat hadis juga, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan." Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hambal di dalam Musnad Ahmad, nomor hadisnya 22.442, dan riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya hadis nomor 4631 dari riwayat hadisnya sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya tadi, "Ma min muslimin yasjudu lillah sajadatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan." Tidaklah setiap orang Islam yang sujud satu kali kepada Allah, melainkan Allah mengangkat derajatnya satu, dan Allah hapus dosanya satu. Setiap sujud satu kali, langsung derajatnya diangkat satu, dosanya dikurangi satu, kesalahannya, maksiatnya dikurangi satu. Apalagi sering sujud ya, sujud satu kali itu bisa melebur dosa dan bisa mengangkat derajat. Mamin muslimin
yasjudu lillah sajadatan illa rafa'ahullah biha darajatan wa hatta anhu biha sayi'atan. Juga ada riwayat lain, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pria, tapi yang dimaksud seorang pria ini adalah hadamnya Nabi sendiri, pelayannya Nabi sendiri, laki-laki yang sering ngambilkan wudhu, air wudhu untuk Rasulullah SAW, yang namanya sahabat Rabi'ah As-Salmi. Dulu ada namanya sahabat Rabi'ah As-Salmi, Kanjeng Nabi kalau mau wudhu ini yang ngambilkan airnya. Nah, Rabi'ah As-Salmi ini suatu saat bilang kepada Nabi, Ud'uli ayyaj'alani min ahli syafa'atik wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannah. Nabi kan ini ditanyai, Rabi'ah As-Salmi setelah ngambilkan air wudhu, terus Kanjeng Nabi itu wudhu. Suatu saat Rabi'ah As-Salmi dipanggil, wahai pemuda, kamu pingin buruan apa, pingin upah apa, pingin gaji apa? Kamu kan sering nolong saya, sering ngambilkan air wudhu, kamu pingin minta upah apa? Berakan bahasa Jawa, buruan apa? Jawab buruan apa? Minta gaji apa kamu? Terus Rabi'ah As-Salmi itu diam sejenak, terus dia jawab gini, saya minta gaji Kanjeng Nabi, saya minta upah satu, agar saya termasuk golongan orang yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari jenengan. Yang kedua, saya pingin jadi sahabatnya jenengan, pingin jadi temannya jenengan, pingin kumpul dengan jenengan di surga besok. Yang diminta oleh Rabi'ah As-Salmi ini dua, minta dapat syafaat dari Nabi dan minta kumpul dengan Nabi di surga, menjadi temannya Nabi di surga. Terus Nabi bilang, kamu diajari apa? Diajari siapa? Ngomong kayak gitu. Ini yang saya repot ini, kata Kanjeng Nabi. Kenapa kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Karena gini Kanjeng Nabi, kalau saya minta uang itu akan lenyap. Kalau saya minta upah makanan itu akan jadi kotoran. Kalau syafaat sama surga itu abadi. Menjadi sahabatmu di surga itu abadi, syafaat itu akan susah didapat. Oh gitu ya, ya udah. Tapi tolong saya mau, katanya Kanjeng Nabi, kamu mau menolong saya. Apa Kanjeng Nabi? Nabi dawuh, aini bikasratis sujud. Bantulah saya dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah. Kalau kamu sering sujud kepada Allah, saya ada modal bela kamu besok di akhirat. Kamu pasti dapat orang yang wajib dapat syafaatku, dan kamu pasti jadi sahabatku kelak di surga. Itu yang saya minta dari kamu itu aja. Perbanyaklah sujudmu kepada Allah. Aini bikathrotis sujud. Jelas ya. Tapi hadis ini oleh para ulama banyak diarahkan ke sholat sunat qobliyah ba'diyah. Orang yang ahli sholat sunat qobliyah ba'diyah bukan hanya sholat fardu saja, itu berarti memperbanyak sujud. Katakan sholat duha, pokok jangan ngeremehkan sholat sunat. Semampu kita mampunya sholat duha 2 rakaat ya 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat ya 1 rakaat. Semampu kita, sholat ba'diyah isya, qobliyah isya ya, semampu kita. Yang penting dari sekian sholat fardu itu ada sholat sunatnya. Jangan modal fardu saja. Semakin kita memperbanyak sujud, semakin kita gampang dapat syafaat, dan semakin kita gampang masuk surga, kumpul dengan Kanjeng Nabi di surga. Yang Nabi minta cuma itu, memperbanyak sujud. Walamma kana hadza sujud bihadhil manzilah minal fadli wa kana fadlu sajidin hadza khassahumullahu bi sana alaihim fi qouli. Oleh karena itu, karena fadilah sujud ini sangat utama, Allah istimewakan orang yang ahli sujud dengan pujian sebagaimana di Al-Quran di surat Al-Fatihah ayat 29, simahum fi wujuhim min atharis sujud Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum.
tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil gazar'in akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibuz zurra aliyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-ayah akhir surat Fatah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka semua itu tegas kalau menghadapi orang kafir, tapi sesama orang yang berimannya kasih sayang, welas asih. Sejahat apapun orang yang beriman itu tetap disayang, dikasihani. Tanda-tanda kebesaran Nabi dengan para sahabatnya itu ada di wajahnya. Mereka ahli ruku, ahli sujud kepada Allah. Jadi wajahnya sahabat Nabi, jangan nabinya terlalu jauh, wajahnya sahabat Nabi itu bercahaya. Simahum fi wujuhim min athari sujud, karena bekas sujudnya. Mereka sering sujud, beribu-ribu sujud yang dilakukan sampai wajahnya itu bersinar. Beda dengan kita ya, jarang sujudnya sholat fardu saja, sunatnya jarang. Jadi yang dimaksud tanda-tanda atau atribut kebesaran mereka ada di wajahnya karena bekasnya sujud, itu bukan jidatnya ini yang hitam, bukan. Kalau itu min atharil karpet ya, terlalu nekan ya. Yang dimaksud tadi tahammul, yang penting ketekan, jangan terlalu nekan. Harus terlalu nekan. Wa kana Yusuf bin Asbat radhiyallahu anhu yaqulu, ini ada Imam Yusuf bin Asbat, dia mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai kaula muda. Ini bukan Roma Irama, ini memang lafadznya ya ma'syarus syabab, wahai kaula muda, badiru bisihhaq qablal marad. Mumpung kamu sehat sebelum kamu datang sakit, berbanyaklah ibadah, berbanyaklah sujud. Fama baqiya ahadun ahsaduhu illa rajulun yutimmu ruku'ahu wa sujuduhu. Tidak tersisa seorang yang aku iri kepadanya kecuali orang tersebut bisa melakukan ruku' dan sujud secara sempurna. Waqidun hila baini wa baina dzalik, sedang aku tidak bisa melakukan ruku' dan sujud sama seperti orang itu. Kalau biasanya kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berapa kali? 3 kali ya. Minimal 1 kali kalau memang kita jadi imam, makmumnya terburu-buru selesai. Sunatnya 3 kali. Yang paling sempurna itu 7 kali. Coba sampean buktikan omongan saya. Katanya guru saya, ada Kiai Abdul Jalil bin Romli Gading. Kiai Jalil itu ngomong, kalau bisa baca tasbih rukuk sama sujud itu 7 kali, jangan 3. Saya sering melakukan ini. Memang terasanya beda. Nikmatnya orang rukuk sama sujud ketika baca tasbihnya 7 kali itu beda dengan ketika baca 1 kali atau 2 kali, 3 kali. Coba kita buktikan. Ketika sholat sendiri, saya mencoba baca tasbih rukuk sama sujudnya itu dibaca 7 kali. Itu akan terasa nikmatnya orang sujud. Katanya Kiai Jalil itu, entah keterangannya diambil dari mana, saya belum mengkaji dengan dalam. Katanya beliau, orang yang ketika tasbih rukuk dan sujudnya baca 7 kali itu sama seperti orang sholat 7 kali, katanya beliau. Fadilahnya kayak gitu. Memang kalau saya rasakan lebih nikmat baca tasbihnya 7 daripada 3. Lebih terasa orang itu sujud beneran kepada Allah, rukuk beneran kepada Allah. Terus sahabat Sa'id bin Zubair radhiyallahu an, ma'asa ala syai'in minad dunya illa ala sujud. Tidak ada satupun yang membuat saya putus asa, tidak ada satupun urusan dunia yang membuat saya putus asa kecuali di atas sujud,
gara-gara urusan dunia sampai saya meninggalkan sujud kepada Allah. Itu sahabat Sa'id bin Zubair. Wa yurwa anna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an kana la yasjudu illa ala turab mubasyaratan wa liba auqati. Bahkan ada anak cucunya Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini termasuk Khalifah Bani Umayyah ke-1, Khalifah yang paling adil, paling jujur, dan termasuk di antara walinya Allah, kekasihnya Allah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan jarang orang jadi presiden tapi jadi wali, itu jarang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak pernah sujud, padahal beliau seorang presiden. Tidak pernah sujud kecuali langsung di atas bumi secara langsung. Setiap harinya kayak. Jadi beliau tidak mau sujud di atas sajadah, tidak mau sujud di atas karpet, tidak mau sujud di atas ubin keramik. Beliau setiap hari pingin sujud langsung nempel ke debu, ke buminya. Setiap hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kayak gitu sholatnya, langsung dahinya nempel ke bumi. Yang jelas kotor. Hikmatu tashih wa falsafatuhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun kita tidak bisa niru 100% ya, paling enggak ya niru 10%-nya luar biasa. Bahkan ini ada di Busyrah Kalim keterangan kurira sujud dunawiri. Kenapa kok pembahasan sujud itu bahkan di Al-Quran itu diulangi beberapa kali. Banyak ayat yang menerangkan sujud, padahal rukunya sholat itu bukan hanya sujud saja, ada ruku, ada baca Fatihah. Kenapa kok kebanyakan Allah menjelaskan tentang sujud di Al-Quran? Li'annau ablaghu fit tawadu. Karena sujud adalah cara yang paling sangat di dalam tawadu, merendahkan diri kepada Allah. Walima fi min irghami syaitan. Karena dengan sering sujud maka dapat membuat putus asa setan. Setan menjadi lari, nangis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.